Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ila Komalasari dari gelombang 60 Praktek Ibadah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai tata cara haji dan umroh. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai tata cara berhaji. Sebelum memulai, kita harus membaca niat haji terlebih dahulu. Niatnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma hajja. Yang artinya, aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, selanjutnya itu, sebelum tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah haji mulai untuk melaksanakan tawaf haji di Masjidil Haram di Mekah. Selanjutnya, jamaah haji itu melakukan ihram untuk ibadah haji. Nah, ihramnya itu dimulai dengan mandi, memakai wewangian, serta mengenakan pakaian ihram sambil mengucapkan talbiyah. Nah, setelah jamaah haji itu melakukan ihram, selanjutnya jamaah haji berangkat menuju ke Mina. Dan setelah sesampainya di Mina, jamaah haji itu mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, serta sholat subuh. Setiap sholat itu dikerjakan pada waktunya. Namun, sholat yang jumlah rakaatnya 4 itu dikosor sehingga menjadi 2 rakaat seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, para jamaah haji itu tetap berada di Mina sampai pada matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, lalu pada tanggal 9 Zulhijjah, pagi harinya semua jamaah haji itu menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Kemudian, semua jamaah haji melaksanakan ibadah wukuf. Wukuf itu berdiam diri dan berdoa di Padang Arafah hingga maghrib tiba. Dan disunahkan bagi jamaah haji itu untuk singgah di Namirah. Dan jika memungkinkan berdiam di sana hingga matahari tergelincir. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah malam harinya, semua jamaah haji itu menuju ke Muzdalifah untuk mabit. Mabit itu bermalam di Muzdalifah dan mengambil batu untuk melontar jumroh secukupnya. Nah, lanjut pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji itu melaksanakan ibadah melempar jumroh sebanyak 7 kali ke jumroh Aqobah dengan simbol untuk mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahallul, yaitu mencukur rambut atau sebagian dari rambut. Nah, selanjutnya bagi jamaah haji yang mengambil nafar akhir, maka pada tanggal 11 Zulhijjah itu jamaah haji melempar jumroh sambungan, jumroh ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Setelah itu, pada tanggal 12 Zulhijjah, jamaah haji juga melempar jumroh sambungan, jumroh wusto di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Dan kemudian yang terakhir itu jamaah haji kembali menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan sebelum pulang ke negara masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu tata cara melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tata cara ibadah umroh. Sama halnya seperti melaksanakan ibadah haji, kita harus membaca niat umroh terlebih dahulu. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim,
nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umrotan, yang artinya, aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Setelah itu, kita berniat ihram dari mikot dengan membaca labbaik umroh. Mikot itu merupakan tempat yang ditentukan Rasulullah SAW untuk jamaah berucap ihram pertama bagi yang punya niatan haji atau umroh. Setelah itu, jamaah haji melakukan tawaf dengan dilakukan sebanyak 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Nah, saat proses tersebut juga disunahkan berlari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada putaran keempat terakhir. Selanjutnya, setelah melakukan tawaf, jamaah haji itu menuju ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Dengan rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat Al-Kafirun. Dan rakaat kedua itu membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu, selanjutnya jamaah haji melakukan sa'i. Sa'i itu merupakan berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Dan pada saat di Bukit Safa, jamaah diperintahkan untuk naik ke atas bukit, lalu menghadap ke Ka'bah dari atas dan membaca sebanyak 3 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebanyak 3 kali dan saat melihat Ka'bah. Setelah itu, jamaah haji melaksanakan tahallul sebagai bentuk akhir pelaksanaan ibadah umroh. Untuk laki-laki, lebih baik dicukur sampai gundul, tetapi jika tidak sampai gundul, tidak apa-apa. Sedangkan tata cara umroh untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya saja. Mungkin cukup sekian pemaparan tata cara ibadah haji dan umroh dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.